Bu Sylvia. Waalaikumsalam Bu Rori. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rori bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kegiatan mengajarnya lancar? Alhamdulillah lancar Bu Rori. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar Bu Sylvia hari ini mau coaching? Iya rencananya nih Bu. Hari ini saya ada agenda mau coaching dengan Bapak Surya sepulang sekolah. Oh, sama Bapak Surya Adi? Iya, sama Bapak Surya. Apa saja yang sudah Ibu Sylvia siapkan untuk coaching nanti? Yang pertama tentu kesepakatan ya Bu ya. Kemarin kami sudah membuat kesepakatan bahwa hari ini sepulang sekolah kami akan melaksanakan coaching di sini. Itu Bu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kegiatan coachingnya nanti. Bagus ya Bu Sylvia. Lantas kompetensi apa yang ingin Bu Sylvia kembangkan dari coaching ini? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama mendengar aktif, kemudian yang kedua hadir secara penuh, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi yang sudah disebutkan tadi, mana yang akan Bu Sylvia fokuskan di coaching kali ini? Untuk coaching kali ini saya akan memfokuskan 2 kompetensi saja Bu, yaitu mendengarkan secara penuh, hadir secara penuh, dan mendengarkan secara aktif. Berarti ada 2 kompetensi yang difokuskan. Iya Bu. Bagaimana harapan dari coaching yang akan dilakukan dengan Pak Surya nanti, Bu? Ya, dari kegiatan coaching ini saya berharap nanti coachingnya berjalan lancar. Saya bisa mendengar dengan aktif, saya bisa hadir secara penuh nanti. Kemudian juga saya berharap nanti Bapak Surya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu. Iya, baiklah. Kalau begitu Bu Sylvia, saya mohon izin untuk tetap berada di sini. Boleh Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Surya. Bagaimana kabarnya Pak? Silakan duduk, Pak. Ibu bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira Pak, dari pertemuan kita ini apa yang Bapak harapkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Ya, berarti Bapak ada permasalahan di sekolah gitu ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira permasalahannya permasalahan apa nih Pak? Permasalahannya itu ada siswa saya yang sering meminta uang jajan temannya, sehingga temannya itu melaporkan ke guru di sekolah bahwa uangnya sering diambil oleh temannya. Oh, berarti dia sering minta-minta uang gitu Pak ya Iya, Bu. kepada temannya. Sehingga temannya ini melapor kepada guru gitu Iya. ya Pak ya. Kemudian apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk permasalahan ini? Mungkin yang akan saya lakukan adalah yang pertama memanggil siswa yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi kenapa dia melakukan hal tersebut. Iya. Berarti Bapak akan memanggil siswa yang bersangkutan yang melakukan minta-minta uang tadi maksudnya Iya, ya Pak ya. Iya. Kemudian akan mengkonfirmasi dengan anak tersebut Iya. gitu ya Pak ya. Kemudian kapan waktunya yang Bapak rencanakan untuk pemanggilan siswa ini? Saya akan memanggil secepatnya Bu, karena kalau lambat atau diundur waktunya pemanggilan ini akan meresahkan siswa yang lain. Nanti makin lama makin besar masalahnya begitu ya Iya. Pak ya. Jadi untuk mengantisipasinya berarti Bapak akan memanggil secepatnya Iya, gitu Pak. Kira-kira di dalam rencana Bapak ini ada yang akan Bapak libatkan mungkin? Tentu saja ada Bu, karena masalah ini kan masalah yang sangat perlu dibahas secara bersama. Iya betul. Karena kalau dibiarkan mungkin akan terjadi yang lebih besar permasalahannya dan menular kepada siswa yang lain. Jadi untuk itu mungkin saya akan melibatkan guru-guru, rekan sejawat, dan juga akan melakukan pemanggilan kepada orang tua siswa tersebut dan menanyakan kenapa anaknya sering meminta uang jajan kepada temannya di sekolah. Ya, berarti Bapak juga nanti akan memanggil orang tua dari siswa tersebut begitu Iya. ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Bapak akan memanggil orang tua tersebut? Mungkin hari ini adalah hari Sabtu, mungkin hari Senin Bu, karena besok kan libur hari Minggu. Iya. Jadi
mungkin hari Senin tadi sudah saya buat undangan untuk wali murid supaya bisa hadir di sekolah pada hari Senin. Mungkin untuk masalah ini memang harus ditangani lebih cepat ya Pak ya. Iya. Lebih cepat, lebih baik. Nah, Pak, kira-kira dari kegiatan coaching kita hari ini, apakah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak? Ya, saya sudah menemukan solusi Bu. Karena dari percakapan kita tadi, Ibu sudah memberikan arahan, pertanyaan, sehingga saya bisa mengeluarkan ide, pemikiran saya sendiri untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Semoga apa yang Bapak lakukan bisa terlaksana dengan baik dan siswa tersebut bisa memahami bagaimana sebaiknya dia bertindak, gitu ya Pak ya, Iya. dengan kolaborasi bersama orang tua. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baiklah Bu Sylvia, tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Pak Surya. Iya. Atas bagaimana perasaan Bu Sylvia setelah coaching ini? Saya merasa senang Bu karena tadi Bapak Surya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Sudah menemukan solusi ya. Berarti apa yang Ibu harapkan sebagai coach sudah tercapai? Sudah tercapai. Tadi ketika Bu Sylvia dan Pak Surya sedang coaching, saya mencatat beberapa poin. Itu yang pertama, obrolan antara coach dengan coachee berjalan dengan lancar. Kemudian Bu Sylvia sebagai coach mendengarkan permasalahan coachee dengan baik. Kemudian Bu Sylvia juga hadir sepenuhnya, dan si Pak Surya sebagai coachee juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian apa lagi kompetensi yang ingin Bu Sylvia kembangkan di coaching berikutnya? Ya, untuk coaching berikutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga nih Bu, menanyakan pertanyaan berbobot, karena saya ingin menggali potensi dari coaching ini lebih dalam gitu ya, dengan memancingnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan berbobot jadi bisa keluar ide dari si coachee ya. Iya. Indikator apa menurut Bu Sylvia yang bisa menjadikan coaching ini berhasil? Jadi Pak Surya sudah mengatakan bahwa perasaannya senang, kemudian dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi tujuannya tadi adalah mencari solusi dan beliau sudah mendapatkan solusinya. Jadi saya anggap coachingnya sudah berhasil. Berarti coaching sudah berhasil, dan saya sebagai observer sekaligus supervisi juga sudah selesai melihat dan melaksanakan Bu Sylvia melaksanakan coaching bersama Pak Surya. Mungkin hanya itu Bu Sylvia, terima kasih atas waktunya. Saya ingin pamit dulu keluar. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sylvia. Assalamualaikum Bu Rory. Waalaikumsalam Pak Surya. Bagaimana kabarnya sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu. Dengar-dengar Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Pak, rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Sylvia. Jadi apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang dipersiapkan yang pertama itu adalah kesepakatan dengan Ibu Sylvia bahwasanya hari ini kita akan melakukan coaching di jam pulang sekolah. Dari apa yang telah disiapkan itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi Pak yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, mana yang lebih Ibu fokuskan dalam coaching ini? Yang ingin lebih difokuskan di coaching ini adalah mendengarkan secara aktif dan hadir dengan penuh Pak. Apa harapan Ibu dari kegiatan coaching ini? Harapan saya tentunya coaching bisa berjalan dengan baik, kemudian si coachee ataupun Bu Sylvia mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oh begitu ya Bu.
Iya, Pak. Baiklah Bu, mohon izin Bu untuk tetap berada di sini ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Rori. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Silakan duduk Bu Sylvia. Terima kasih Bu Rori. Ya. Gimana kabarnya Bu Sylvia hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rori. Bu Rori bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Tidak terlalu sibuk kan Bu Sylvia? Oh tidak Bu. Nah, kemarin kan kita sudah berencana, Bu Sylvia menelpon saya bahwasanya Bu Sylvia ingin melaksanakan coaching pada hari ini pulang sekolah. Nah, dari itu apa tujuan Bu Sylvia sebenarnya untuk coaching hari ini? Iya Bu, begini Bu. Jadi dengan berbincang-bincang dengan Bu Rori hari ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas begitu Bu. Permasalahan di kelas berarti tentang siswa ya Bu? Iya dengan siswa. Nah, coba Ibu ceritakan bagaimana masalah yang sedang Ibu hadapi hari ini. Begini Bu ya, sebenarnya kalau dibilang masalah besar bukan terlalu besar masalahnya Bu ya, cuma walaupun kecil tetap menjadi pemikiran bagi saya gitu Bu. Ada seorang siswa saya di kelas itu yang sangat pemalu, pendiam. Jadi padahal kalau menurut saya sebenarnya dia tuh pintar loh Bu. Soalnya kalau tertulis dia bisa menjawab, tapi kalau untuk menyampaikan di depan umum tuh dia nggak mau. Apalagi kalau untuk presentasi pasti dia akan menolak. Nah gitu Bu. Jadi saya ingin bagaimana supaya siswa saya ini bisa aktif seperti teman-teman yang lain. Berarti masalahnya tidak terlalu besar tapi sangat berefek kepada siswa tersebut. Iya. Nah, kalau supaya bagaimana siswa tersebut menjadi aktif, sebelumnya apa yang sudah Bu Sylvia lakukan terhadap siswa ini? Sebelumnya saya sudah pernah memanggil anak ini Bu ya. Saya sudah tanyakan mengapa dia itu tidak mau kalau disuruh ke depan, apalagi kalau presentasi. Terus dia bilang waktu itu dia takut dibully gitu Bu. Padahal sebenarnya nggak ada temannya yang membuli. Saya sudah bilang kan temannya tidak ada yang membuli. Terus dia jawab lagi, takutnya nanti ada yang mengetawakan Bu. Gitu katanya. Jadi itu yang membuat dia itu merasa kurang percaya diri gitu Bu. Berarti merasa akan dibully oleh temannya, kepercayaan dirinya masih kurang. Jadi kita sebagai guru tuh harus meningkatkan kepercayaan diri. Saya ingin dia menjadi seorang pribadi yang percaya diri. Biar hampir sama dengan teman-temannya, lebih aktif lagi. Nah, dari tadi apa rencana yang akan Ibu Sylvia terapkan untuk si anak ini? Iya, begitulah Bu ya. Kalau untuk membuka rasa percaya diri ini, mungkin sebenarnya saya sudah melakukan bermacam kegiatan. Seperti pagi itu sebelum mulai kegiatan, saya sudah meminta anak tersebut bergiliran ke depan untuk membaca doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti diskusi, saya juga sudah melaksanakan ini dengan baik dan meminta siswa itu presentasi secara bergiliran. Tapi pas anak ini dia selalu mengelak gitu Bu. Nah, apa tindak lanjut dari rencana Bu Sylvia ini ke depannya? Mungkin saya harus fokus ke anak yang ini ya Bu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan, saya akan membuat pembelajaran itu lebih aktif dengan melakukan permainan-permainan mungkin Bu. Jadi nanti dengan menikmati permainan tanpa sengaja dia sudah berani ke depan menyampaikan pendapatnya, dan mungkin dengan itu bisa secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya diri pada murid tersebut. Bagus sekali ide Bu Sylvia, karena memang sebagai guru itu kita harus memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Dan saya setuju dengan ide Bu Sylvia ini. Nah, lantas siapa saja yang akan Bu Sylvia libatkan dalam hal ini? Ya, mungkin saya akan bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain ya Bu ya. Karena setelah saya bincang-bincang dengan guru mata pelajaran PAI, PJOK, anak ini sama dengan ibu guru yang lain. Jadi mungkin kami akan berkolaborasi dulu bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang membuat anak ini menjadi aktif gitu. Ya, saya setuju juga, karena dengan berkolaborasi itu kita bisa berbagi pikiran, berbagi pengalaman juga tentunya. Nah, lantas kapan waktu yang tepat untuk Bu Sylvia melakukan ini semua? Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Mungkin besok saya akan langsung eksekusi nih Bu. Bagusnya demikian, karena biar nampak pula aktifnya siswa tersebut. Iya. Nah, dari perbincangan kita yang sekian lama tadi, apa yang sudah Bu Sylvia dapatkan? Sebenarnya perbincangan kita tadi
jadi membuka wawasan saya, Bu. Awalnya saya tidak terpikir akan melaksanakan hal itu, tapi setelah berbincang-bincang dengan Ibu Rori, saya menjadi terpancing dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Alhamdulillah kalau Bu Sylvia sudah menemukan solusi, dan saya juga sangat senang sekali bisa membantu Bu Sylvia dalam menemukan solusi ini. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak, Bu Rori. Sama-sama Bu Sylvia, jika ada kendala lagi kita bisa sharing lagi, bisa berbagi lagi, Oke. bisa Terima coaching kasih, lagi. Bu, atas Sama-sama waktunya. Bu Sylvia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Sylvia. Balik ke kelas dulu ya, Bu. Iya Bu Sylvia. Baiklah Bu Rori. Iya Pak. Tadi Bu Rori sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Sylvia. Mm-mm. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Rori setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya senang bisa berbagi cerita dengan Bu Sylvia, bisa juga menemukan Bu Sylvia menentukan solusi dari masalahnya. Apa yang Ibu harapkan dari coaching ini? Apakah sudah tercapai? Sudah Pak, di mana Bu Sylvia sudah menemukan solusi dari dia sendiri, dan saya hanya sebagai coach yang memberikan pertanyaan pemantiknya saja Pak. Tadi Bu, saya ada beberapa poin mencatat dari obrolan Ibu tadi, bahwa obrolan yang Ibu lakukan berjalan lancar. Kemudian Ibu sebagai coach menjadi pendengar yang baik. Kemudian juga kelihatannya Ibu hadir sepenuhnya di dalam percakapan dengan Ibu Sylvia tadi. Kemudian terakhir, bahwa dari permasalahan itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sylvia. Iya Pak. Seterusnya, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, pertanyaan pemantik yang lebih bisa menggali lagi si coach ini dalam menemukan solusinya Pak. Jadi Ibu akan berusaha mencari pertanyaan berbobot dan menggali pemikiran, ide dari coaching. Ya Pak. Kemudian indikator apa yang membuat coaching ini menurut Ibu berhasil? Menurut saya coaching ini akan berhasil apabila si coach merasa senang dan si coach menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi Pak, dan itu sudah ditemui oleh Bu Sylvia tadi, sudah menemukan solusi yang tepat pada masalahnya. Ya. Baiklah Bu, berarti coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Sylvia tadi nampaknya sudah berhasil menemukan solusi. Iya Pak. Berarti sudah berhasil dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Iya Pak. Terima kasih Bu Rori atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih juga Bapak telah mengamati coaching kami tadi. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Ini Pak, dengar-dengar hari ini Bapak akan melaksanakan coaching. Apa benar demikian Pak? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rori. Oh begitu. Kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk kegiatan coaching Bapak hari ini? Saya sudah membuat kesepakatan dengan Ibu Rori bahwa setelah pulang sekolah kami akan melakukan coaching di tempat ini Bu. Oh iya, berarti sebelum sekolah nanti Bapak akan melaksanakan Iya. coaching. Dari apa yang telah Bapak siapkan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik. Seterusnya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Pak Iya. ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan? Saya ingin memfokuskan pada kompetensi menjadi pendengar yang baik dan juga hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Oh, ya, berarti ada 2 kompetensi yang ingin Iya. Bapak fokuskan ya Pak ya. Apa harapan Bapak dari kegiatan coaching ini? Saya berharap dari kegiatan coaching ini hendaknya bisa berjalan lancar, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik, dan juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke Pak,
Mohon izin tetap di sini ya Pak. Baik Ibu. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Surya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baiklah Bu, kemarin kita sudah membuat janji bahwa siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Iya Pak. Jadi apa kira-kira tujuan Ibu dari kegiatan coaching ini? Tujuan saya untuk coaching hari ini itu adalah untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Coba ceritakan kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Masalahnya sederhana Pak, jadi di kelas 3 itu ada seorang siswa yang sering terlambat Pak, dan dia memiliki kakak di kelas 6 dan juga sering terlambat. Hampir selalu tiap hari, tiap pagi dia selalu terlambat Pak. Terkadang baru hampir selesai upacara dia baru datang. Kemudian saat senam, orang sudah selesai senam, nah dia baru juga datang Pak. Ya. Jadi ada siswa Ibu yang hampir setiap hari itu datangnya terlambat Iya Pak. ke sekolah. Baiklah Bu, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya sudah melakukan pemanggilan sebenarnya dengan si anaknya Pak. Dan mencari tahu apa penyebab sebenarnya dia terlambat. Dan setelah saya cari tahu, ternyata si anak ini membantu ibunya dulu pagi hari Pak. Membantu ibunya sehingga dia selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi anak atau siswa Ibu itu setelah Ibu telusuri dia datang terlambat karena selalu pagi itu membantu ibunya Iya, sebelum berangkat ke sekolah. Siapa yang akan Ibu libatkan? Nah, di sini untuk melakukan pemanggilan orang tua tersebut, saya akan melibatkan guru kelas 6 karena kebetulan kakaknya juga berada di kelas 6 yang juga sering terlambat Pak. Mungkin akan saya libatkan ibu tersebut karena kami mengalami permasalahan yang hampir sama. Dari 2 orang anak yang kakak beradik, nanti orang tuanya akan dipanggil dalam penyelesaian itu Pak. Terus selanjutnya selain memanggil orang tua, kira-kira apa langkah yang akan Ibu lakukan? Langkah saya dalam hal ini tidak hanya akan memanggil orang tua, tapi akan terus memotivasi si anak, mengarahkan si anak bahwasanya membantu orang tua itu memang penting, tapi akan lebih baik jika dia fokus ke sekolah dulu. Nanti dengan sekolah, dengan pendidikan yang tinggi, akhirnya dia akan bisa membantu orang tuanya Pak. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan orang tua dan juga dengan guru kelas 6 untuk menyelesaikan permasalahan yang Iya, Pak. dihadapi oleh anak, karena anak ini sering terlambat hadir di sekolah. Iya Pak, benar sekali Pak. Ya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan kolaborasi dan pemanggilan orang tua itu? Akan rencananya, tadi saya juga sebelum coaching ini saya berbincang dengan guru kelas 6, dan rencananya hari Senin kita akan melakukan pemanggilan dan suratnya sudah dikirimkan ke orang tuanya hari ini Pak. Jadi secepatnya berarti. Secepatnya ya Pak. Baiklah Bu, setelah melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari coaching yang kita lakukan? Dari coaching ini saya mendapatkan sebuah solusi Pak. Tadinya saya hanya bisa terpikir kalau yang harus saya lakukan adalah melakukan pemanggilan orang tua. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, saya bisa kepikiran ternyata saya harus memotivasi anak ini juga, tidak hanya dengan melakukan kolaborasi dengan orang tuanya, tapi anak ini harus dibina juga di sekolah. Ya. Itu yang saya dapatkan dari coaching hari ini solusinya Pak. Ya, baiklah Bu, berarti dari permasalahan yang Ibu hadapi sudah ada solusi Iya, yang Pak. akan Ibu lakukan untuk Sudah mengatasi tergambar permasalahan ini, solusinya, ya, Pak. sudah tergambar solusinya. Baiklah Bu, mungkin percakapan kita ini bisa kita akhiri, tapi saya juga ingin mengetahui hasil dari tindakan yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut. Kira-kira kapan kita lagi bisa berkomunikasi Ibu?
Secepatnya Pak, karena pemanggilan dilakukan hari Senin. Hari Seninnya bagaimana kalau sepulang sekolah kita lanjutkan lagi coaching yang kedua ini Pak, tentang hasil yang saya hadapi dari pemanggilan tersebut Pak. Baiklah Bu, mudah-mudahan kegiatan yang akan Ibu lakukan itu berhasil dan membawa perubahan yang baik terhadap siswa yang bermasalah itu. Terima kasih Pak, dan Bapak yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak buat Bapak yang sudah bisa mengarahkan saya mendapatkan solusi yang tidak pernah terfikir dalam kepala saya Pak, untuk memberikan motivasi ke anak ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak, dan saya izin keluar dulu Pak. Baiklah Bu, terima kasih. Tadi Bapak sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa senang karena dapat membantu Ibu Rory sebagai coach pada hari ini dan bisa memberikan solusi, bisa menggiring, menggali ide-ide dari Ibu Rory sebagai coach untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Berarti apa yang Bapak harapkan sudah tercapai gitu Pak? Iya Bu. Tadi saya mencatat beberapa poin ya Pak selama Bapak melaksanakan coaching dengan Ibu Rory. Yang pertama dari pengamatan saya yaitu obrolan berjalan lancar. Kemudian Bapak sebagai coach juga mendengarkan dengan baik, hadir sepenuhnya, sehingga tadi si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi si coach sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bapak tadi sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian kira-kira apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Mungkin kompetensi yang akan dikembangkan adalah mencari atau memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach lebih terpancing untuk mengeluarkan ide-idenya untuk mengatasi permasalahannya. Nah, iya, berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya ya Pak ya. Kemudian apa indikator yang membuat coaching tadi berhasil menurut Bapak? Indikator yang bisa membuat coaching tadi berhasil adalah bahwa di awal coach ini datang, dia masih mengalami permasalahan, dan setelah selesai coaching permasalahannya sudah bisa diatasi dengan solusi yang diperoleh dengan ide-ide yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Ya, jadi intinya si coach sudah menemukan solusi dari permasalahan sendiri ya Pak ya. Iya, Dia sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Baiklah Bu, sama-sama Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.